Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Dia bisa nanya bolak-balik untuk harokat Terima kasih seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi 100. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Jalan Lurus Akidah bersama guru kita Ustadz Dr. Abdullah Rai Hafizahullahu taala. Kemudian salat dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV, kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dapat Anda dengarkan melalui relay radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Solo. Jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi pemirsa dan juga penyimak radio di mana saja berada bisa menghubungi di nomor 0331 5446 087 0331 5446 087. Dan tentunya sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk, alhamdulillah telah ada bersama kita di studio Jimmy Fatwa TV pemateri kita pada kesempatan ini, Ustadz Dr. Abdullah Rai Hafizahullah Ta'ala, merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefalakum Ustadz. Ahlan wa sahlan. Kefalakum bikhair. Alhamdulillah. Allah yahfadukum. Wa iyyakum Ustadz. Insyaallah. Alhamdulillah bisa kembali berjumpa Ustadz bersama pemirsa kita juga Ustadz. Alhamdulillah. Yang tentunya kita rindu akan faedah-faedah dari antum dan seperti mana biasa Ustadz di pembukaan kita minta berupa nasihat Ustadz. Tafadhol. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan segala karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, alhamdulillah pada beberapa hari ini atau minggu yang terakhir ini kita mendengar berita yang membahagiakan, yaitu dengan adanya vaksin untuk musibah yang selama beberapa bulan ini menimpa sebagian besar kita. Maka di sana ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah hendaklah kita menyadari bahwa ini adalah nikmat yang harus kita sandarkan kepada yang memberikannya. Ini adalah nikmat Allah. Allah SWT dialah yang memberikan anugerah, keutamaan, kenikmatan kepada kita semuanya. Termasuk diantaranya adalah dengan ditemukannya obat atau vaksin ini. Maka wajib bagi kita untuk menyandarkan ini kepada Allah SWT. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan nikmat apa saja yang ada pada kalian maka itu adalah dari Allah. Jangan sampai kita mengingkari nikmat tersebut dan kita lupa kepada Allah, kemudian membanggakan diri kita
ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Maka kita katakan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Dialah yang mempermudah, dialah memberikan taufik. Kalau bukan karena Allah yang memudahkan, niscaya tidak akan ditemukan vaksin atau obat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaklah kita tetap menjaga tawakal kita kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Dialah yang mendatangkan manfaat dan dialah yang mendatangkan mudarat. Jangan sampai seseorang bertawakal kepada sebab, tapi hendaklah dia bertawakal kepada yang telah menciptakan sebab. Sebab hanyalah usaha kita, sementara yang menentukan hanyalah Allah SWT. Seandainya seseorang menggunakan berbagai obat, berbagai vaksin, tapi kalau Allah SWT menghendaki dia terkena penyakit tersebut, maka dia akan terkena, tidak ada yang bisa menolaknya. Maka jangan kita menyikapi vaksin atau obat itu seakan-akan dialah segalanya, dan kalau dia memakainya pasti dia terhindar dari penyakit tersebut. Ini kesalahan. Silakan kita mengambil sebab, namun tawakal kita hanyalah kepada Allah. Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupi dia. Dan Allah mengatakan, "Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal, wahai seandainya kalian benar-benar beriman. Jangan sampai seseorang kemudian dia bertawakal kepada sebab tersebut, dan seakan-akan ketika dia sudah menggunakan obat tersebut pasti dia tidak akan terkena, kemudian lupa kepada Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan sampai seseorang kemudian lupa diri setelah dihilangkan darinya sebuah musibah. Kemudian akhirnya dia lupa dengan Allah SWT dan lupa dengan sebab yang menjadi sebab terjadinya musibah tadi. Allah SWT mengingatkan dalam Al-Quran, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. Dan apabila kami menimpakan kepada seorang manusia sebuah kenikmatan setelah sebuah musibah, dihilangkan darinya musibah, dihindarkan darinya musibah, kemudian diberikan kenikmatan, masathu yang menimpanya, la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni, maka dia akan mengatakan keburukan-keburukan tadi telah hilang dariku. Lupa, tidak menyandarkan itu kepada Allah. Innahu la farihun fakhur. Sungguhnya dia dalam keadaan bangga, dalam keadaan dia berlebihan dalam kegembiraan dan lupa kepada Allah SWT. Maka jangan sampai seseorang ya keadaannya seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ini, yaitu orang yang ketika dia hilang dari sebuah musibah kemudian mendapatkan kenikmatan, kemudian dia bangga, gembira dengan melampaui batas dan melupakan Allah. Illa alladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Di sana ada orang yang dikecualikan, yang mereka apabila hilang darinya musibah kemudian mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka dia
bersyukur kepada Allah SWT dan semakin memperbaiki kualitas ibadahnya, ketaatannya kepada Allah. Siapa mereka? Illa alladzina sabaru. Kecuali orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar ketika musibah, bersabar karena Allah dan mengetahui ini adalah dari Allah, maka mereka pun insya Allah akan mendapatkan taufik untuk bersyukur ketika dihilangkan dari mereka musibah. Kecuali orang-orang yang bersabar. Wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh. Terkena musibah dan dia bersabar dan terus mereka beramal saleh, tidak menjadikan mereka kemudian futur dan berhenti dari amal salehnya, justru semakin mendekat kepada Allah. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan juga pahala yang besar. Sehingga kita ingatkan dari awal dengan beberapa perkara tadi, semoga yang demikian bisa menjadikan kita seimbang dan proporsional ya dalam menerima nikmat yang sudah Allah SWT berikan. Menjadi orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan, tidak menjadi orang yang lupa diri, dan ingat bahwasanya musibah yang terjadi sebabnya adalah karena dosa-dosa kita. Sudahkah kita mengambil faedah dan mengambil pelajaran? Apakah setelah terjadinya musibah kemudian menjadikan kita kembali kepada Allah? Seandainya ditemukan vaksin untuk penyakit tersebut, bukankah Allah mampu untuk menurunkan penyakit yang lain? Kalau kita tidak berubah, maka Allah SWT mampu untuk menurunkan penyakit-penyakit yang lain yang lebih dahsyat. Oleh karena itu seseorang menyadari dan bertobat kepada Allah dan memperbanyak istighfar dan kembali kepada Allah, karena tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena dosa-dosa kita. Allah SWT mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah menimpa kalian sebuah musibah kecuali sebabnya adalah karena sebab dosa-dosa yang kalian lakukan. Sebabnya adalah karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah SWT memaafkan yang lebih banyak daripada itu. Wallahu ta'ala alam. Itulah yang kita sampaikan. Demikian, dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Masyaallah, jazakumullah khairan atas nasihat pembuka ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada. Kembali kita mengajak untuk Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331544687. Boleh kita bacakan soal pertama, Ustaz? Ya. Yang sudah masuk dari Ummu Maryam, Ustaz, di Sumatera Utara, Labuhan Batu. Ustaz, semoga Ustaz dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, ana izin bertanya. Saat ini ana sering sekali menemukan saudara-saudari kita yang begitu baik dalam menerapkan tauhid di dalam dirinya. Namun, didapati juga adab dan akhlak mereka yang kurang baik. Mohon kiranya Ustaz berikan kami bimbingan dan bagaimana agar kami bisa belajar adab dengan baik agar berbanding lurus dengan pahaman tauhid yang kami miliki, dan dari mana Ustaz? Ya. Seseorang mengenal tauhid, maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Karena jalan yang lurus, yaitu as-siratul mustaqim, syiarnya adalah tauhid. Orang yang ingin menempuh jalan yang lurus, yang senantiasa dia minta di dalam salatnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ketahuilah bahwasanya seseorang tidak dinamakan berjalan di atas jalan yang lurus kecuali dia bertauhid. Ya, di dalam Al-Quran Allah SWT ketika menyebutkan Nabi Isa alaihissalam, Allah mengatakan, Inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratun mustaqim. Sungguhnya Allah, dialah Rabbku dan juga Rabb kalian, maka hendaklah kalian menyembah Allah, inilah jalan yang lurus.
Maka alhamdulillah kita dan juga saudara-saudara kita banyak yang sudah mengenal tauhid. Ini adalah kenikmatan yang besar. Iya. Dan memang seharusnya semakin kuat akidah seseorang dan semakin kuat tauhid seseorang, ini harusnya nampak dan berbuah pada akhlak, adab, dan juga ibadahnya. Karena Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, Allah membuat permisalan bahwasanya kalimah thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah, itu seperti syajarah thayyibah, ya seperti pohon yang baik. Asluha thabitun wa far'uha fis sama, kata Allah. Akarnya kuat di bawah dan cabangnya menjulang ke atas. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Dan dia memberikan atau mengeluarkan buahnya setiap waktu dengan izin Allah SWT. Ini permisalan dari kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid, menghasilkan berbagai kebaikan, membuahkan berbagai kebaikan. Termasuk di antaranya adalah baiknya ibadah seseorang, kuatnya akhlak dan baiknya akhlak seseorang kepada orang lain. Ini sebenarnya adalah termasuk buah dari tauhid. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara iman dan juga tauhid dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita taufik untuk bertauhid. Maka kita iringi tauhid kita dan keimanan kita kepada Allah dengan akhlak yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Lihat bagaimana Nabi SAW menghubungkan antara iman kepada Allah dan juga hari akhir dengan beberapa akhlak yang mulia tersebut. Karena dia menyadari bahwasanya dia akan menghadapi hari akhir, akan ditanya oleh Allah. Kalau dia menzalimi saudaranya, maka yang namanya kezaliman ini adalah dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Maka semakin kuat keimanan seseorang, semakin dia takut untuk menzalimi orang lain. Dia takut untuk mengambil harta orang lain meskipun hanya 100 rupiah misalnya. Dia takut untuk merusak mobil orang lain meskipun hanya sedikit nyerempet misalnya. Tapi orang yang punya rasa iman kepada Allah dan juga hari akhir, maka itu akan membawa dia untuk minta dihalalkan dari saudaranya meskipun kezaliman yang menurut sebagian orang itu adalah hal-hal yang sepele. Tapi dia khawatir. Ya, karena dia takut dengan hari akhir. Kalau misalnya di sana ada orang yang sudah mengenal tauhid, belajar tauhid, mungkin sudah mengkhatamkan kitab-kitab akidah misalnya, namun ternyata masih didapatkan akhlak dan adabnya kepada orang lain ini masih kurang, maka yang demikian adalah bukan kesalahan dalam tauhidnya, tapi orang tersebut yang mungkin dia pertama belajarnya yang perlu diperbaiki,
Atau yang kedua, amalan dia. Sebenarnya dia sudah tahu. Ya, cuma dia belum mengamalkan apa yang dia pelajari. Jadi mungkin kekurangan pada ilmunya atau kekurangan pada amalannya. Ya, sehingga hendaklah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Alhamdulillah Allah SWT telah memberikan taufik kepada sunnah, kepada tauhid ini, maka kita iringi ya, dan kita bersyukur kepada Allah SWT dengan memperbaiki akhlak kita kepada orang lain, terutama kepada keluarga, kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga. Maka hendaklah kita hiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik, dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya Ustaz, ini dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa, Muhammad Arifin Arif. Ya Ustaz, di kampung kami masih terkenal dengan keyakinan animisme dan dinamisme. Kebiasaan orang jika sakit berniat seperti ini Ustaz. Kalau saya sembuh, saya akan makan di gunung itu. Namun ada dai yang mengubah dengan mengatakan bahwa itu harus diganti dengan niat makan-makan di masjid. Sehingga orang desa biasa datang ke masjid dengan bawa pisang dan wajek katanya. Apakah boleh kita melakukan hal tersebut, dan bagaimana cara kami menyadarkan masyarakat yang masih meyakini bahwa tempat tertentu memiliki kekuatan? ya. Allah SWT mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, aku dan juga orang-orang yang mengikuti aku. Ini menunjukkan bahwasanya pertama, dakwah harus berdasarkan ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain, ilmu tentang tingkatan pemahaman orang-orang yang akan kita dakwai. Di sana ada orang yang mudah memahami, di sana ada orang yang punya sifat membangkang, di sana ada yang perlu kita debat, di sana ada yang perlu cukup kita nasihati. Kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana menyampaikan ilmu tadi kepada berbagai orang yang memiliki karakter yang berbeda, memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Ini harus kita pahami sebagai seorang yang ingin berdakwah. Kemudian juga yang kedua, yang namanya dakwah itu adalah dengan mengikuti Nabi SAW. Bagaimana cara beliau berdakwah? Kalau misalnya kita menemukan di daerah kita paham animisme, dinamisme masih tersebar, ketahuilah bahwasanya di zaman Nabi SAW kaum beliau juga termasuk parah di dalam masalah kesyirikan. Ya, sehingga dinamakan dengan kaum jahiliyah. Parah dalam masalah kesyirikan, di dalam masalah akhlak. Nah, kita cukup meniru apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bagaimana cara beliau berdakwah? Jangan kita membuat sesuatu yang baru atau mengobati sebuah kesalahan dengan kesalahan yang lain. Kalau memang kita lihat di sana ada sebuah kesalahan yang tersebar, seperti orang yang bernadar, kalau saya sembuh maka saya akan makan di gunung tersebut. Kemudian kita katakan bahwa harusnya diganti ke masjid misalnya. Nah, ini perlu ilmu yang demikian. Apakah dibenarkan yang demikian dalam syariat kita? Artinya nadar untuk makan ini dibenarkan atau tidak? Kita harus punya ilmu dulu. Karena nadar yang syar'i ini adalah nadar yang untuk melakukan amal soleh. Ya, untuk melakukan amal soleh. Sementara makan ini kan perkara yang mubah. Ya, sehingga perlu ilmu untuk berdakwah. Dan tidak perlu untuk membuat amalan-amalan yang dianggap itu adalah pengganti, yang justru itu malah juga termasuk kesalahan.
Seperti yang tadi kita sampaikan, jangan sampai kita mengobati atau berusaha untuk menyelesaikan sebuah kesalahan dengan kesalahan yang lain. Bagaimana caranya? Kita dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di atas ilmu. Kita jelaskan tentang makna la ilaha illallah. Ya, dan kita ajak mereka untuk menyepakati sebuah perkara atau sebuah keyakinan yang merupakan fitrah manusia semuanya. Itu tentang keberadaan Allah dan bahwasanya Allah SWT dialah yang mencipta. Kita ajak mereka dengan fitrah mereka. Sama, mereka adalah ciptaan Allah sebagaimana kita juga ciptaan Allah. Kita difitrahkan mengakui tentang Allah Rabbul Alamin, demikian pula mereka. Kemudian setelah mereka sadar dengan yang demikian, kita ajak mereka untuk mengisahkan Allah di dalam ibadah. Ya, kemudian kita jelaskan bahwasanya Allah telah mengutus seseorang kepada kita untuk menjelaskan kepada kita bagaimana menyembah Allah Rabbul Alamin. Demikian seseorang berdakwah sehingga sampai kepada mereka makna dari dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau mereka sudah memahami dua perkara ini, Masya Allah, ini adalah kenikmatan yang besar. Barulah setelah mereka menerima, pelan-pelan kita ajarkan tentang sholat, kemudian tentang zakat, ya, kemudian tentang puasa setiap tahun, haji bagi orang yang mampu menuju ke sana. Demikian seseorang bertahap di dalam dakwahnya. Adapun ya seseorang mengobati kesalahan dengan kesalahan yang lain, maka ini tidak boleh. Seperti misalnya contoh yang lain, mungkin dulu sebelum datang Islam banyak atau sebagian besar yang ada di sini adalah beragama dengan agama tertentu. Kemudian kebiasaan mereka kalau ada orang meninggal hari yang ke-7 atau hari yang ke-40, mereka mengumpulkan keluarga, mengumpulkan tetangga untuk ada acara sesajen dan seterusnya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya dulu awalnya ya dakwahnya adalah bagaimana supaya mereka meninggalkan itu, sekarang dirubah. Ya, ganti dari sesajen atau mantra-mantra dan seterusnya, sekarang diganti dengan membaca Al-Quran atau membaca tahlilan misalnya. Kalau memang itu benar terjadi, maka ini sesuatu yang tidak benar dalam dakwah. Dakwah bukan demikian caranya, dan Nabi SAW tidak melakukan yang demikian. Ya, dakwah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada di sana mudahana. Ya, Nabi SAW ketika diajak oleh orang-orang musyrikin, kami menyembah Allah selama 1 tahun dan setelah itu kamu menyembah sembahan kami selama 1 tahun. Beliau tidak menerima, kemudian semoga dengan tahapan ini lama-kelamaan mereka menyembah Allah. Tidak. Turun firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya, jadi dakwah sekali lagi perlu ilmu dan mendahulukan tentang masalah tauhid. Ya, kemudian tadi ada pertanyaan kedua sepertinya ya. Bagaimana cara untuk memahamkan mereka, Ustaz? Ya, tadi sudah kita sampaikan urutannya. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami insyaallah panjang lebar Ustaz. Nah. Sudah ada telepon yang menunggu Ustaz, kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bersama Ibu siapa di mana? Ibu Ida dari Palembang. Oh ya, Ibu Ida di Palembang. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini begini Pak Ustaz. Ini kan adik saya ini Pak Ustaz, adik ipar saya ini Pak Ustaz. Dia tuh datang dari jauh Pak Ustaz. Nah, katanya itu kan mencari, dia itu mau kerja Pak Ustaz. Ini ada ponakan saya ini, dia itu berjual minuman Pak Ustaz. Nah, saya mau mencegah, saya mau menasehati, sedangkan
Aku takutnya dia itu nanti berbelok omongan begini Pak Ustadz. Kamu itu mau ngomongin saya tapi kamu itu tidak memberikan uang kepada saya. Nah, saya ini minta solusinya Pak Ustadz biar saya bisa mendasihati adik saya Pak Ustadz. Ya cuman itu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami salah satu. Iya. Silakan Ustaz. Allah SWT mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah SWT dialah yang memberikan hidayah. Maka di dalam ayat ini kita harus memahami bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Allah SWT memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Apa yang ibu lakukan, yaitu memberikan nasihat kepada sang adik ya supaya tidak bekerja dengan pekerjaan yang haram, maka ini sudah benar. Dan kita katakan lanjutkan. Ya, lanjutkan untuk mendakwai dan menasihati adik. Karena ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada adik kita. Allah SWT mengatakan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan dalam engkau mengingatkan keluarga dekatmu. Termasuk diantaranya adalah adik kita, orang tua kita, keluarga kita. Maka adalah kita mengingatkan mereka sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita tahu berupa kebaikan kita sampaikan, tentunya dengan hikmah, dengan tahapan-tahapan. Dan kejelekan yang kita tahu maka adalah kita sampaikan dengan hikmah dan sesuai dengan tahapan. Iya. Adapun ucapan sang adik yang mengatakan engkau menasihati tapi tidak memberikan uang, ini bukan termasuk keharusan bagi kita ketika kita mendakwai seseorang atau melarang mereka untuk melakukan pekerjaan yang diharamkan dan meninggalkan pekerjaan yang diharamkan. Kemudian kita diharuskan untuk memberikan uang kepadanya, tidak harus. Ya, karena kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kita nasihati dan kita katakan adalah perkara yang diharamkan dan harusnya kita meninggalkan. Adapun masalah rezeki, Allah SWT yang akan menanggung, bukan kita yang akan menanggung. Saya tidak bisa memberikan uang dan tidak bisa memberikan rezeki kalau memang kita memang tidak punya, tapi Allah SWT yang telah menanggung semuanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup yang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Kita sampaikan bahwasanya ketika seorang meninggalkan pekerjaan yang diharamkan karena Allah, pasti Allah SWT akan memberikan yang lebih baik daripada itu. Ya, kita kuatkan keyakinan dia. Adapun kita, maka kita sama dengan dia, itu makhluk. Dan kalau memang bisa kita memberikan solusi, tentunya ini yang diutamakan. Ya, kita melarang dia untuk melakukan pekerjaan yang haram. Dan kalau kita memang dimudahkan oleh Allah ya untuk memberikan jalan keluar, tentunya ini lebih mengena ya. Ya, kita katakan bahwasanya coba sekarang kamu kerja di tempat ini. Atau kita arahkan, coba mendaftar di tempat sana atau kerja di tempat ana. Maka tentunya ini adalah lebih mengena dalam mendakwai saudara kita atau yang lain. Tapi seandainya kita tidak mampu, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang bisa kita lakukan hanya mendakwai dengan ucapan dan kita tidak mampu untuk menolong secara materi, maka kita nasihati seperti yang tadi kita sampaikan, yang insyaallah akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, ya, dan diberikan jalan keluar. Itu yang bisa kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian Ibu Ida yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ya, berikutnya sudah ada penelpon yang terhubung, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Hilmi di Banten. Oh ya, Bapak Hilmi di Banten. Ya, silakan Bapak. Barakallahu Ustaz Abdul Rai. Fiikum Tanya barakallah. Ya. tentang satu hal yang mungkin sekarang agak tersebar di khususnya WhatsApp Ustaz, tentang akar yang disebut Qis al-Hindi. Kalau saya itu katanya akar dari India begitu Ustaz. Nah, katanya itu disertai dengan tulisan bahwa disebutkan dalam hadis bahwa kisah Hindi ini dapat menjadi obat begitu Ustaz bagi penyakit. Nah, apakah memang hadis ini sahih begitu Ustaz? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hilmi, silakan Ustaz. Allahu a'lam. Ana belum terlalu mendalami. Sudah sampai ke ana, cuma ana belum mendalami. Nah, Allahu a'lam, coba ditanyakan ke yang lain. Ini masalah obat Ustaz ya? Ya, Masalah obat baru. masalah obat baru ini. Baik, Masya Allah. Demikian jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Dan kembali kita mengajak pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada untuk berpartisipasi langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini tentang akidah, bisa menaikkan di nomor 0331 5446 087. Ya, soal berikutnya Ustaz dari Ibu Nur Istiqomariah di Lampung Ustaz. Bagaimana cara membayar penyesalan karena tidak bisa mengabulkan keinginan orang tua, sedangkan sekarang orang tua sudah meninggal? Iya, pertama kita sebagai seorang anak yang masih diberikan oleh Allah SWT karunia bertemu dengan kedua orang tua kita, maka hendaklah kita bersemangat dan berlomba untuk bisa memberikan kebaikan kepada mereka dan berbakti kepada mereka dengan kesungguhan tentunya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika ada seorang anak yang dia ingin berjihad bersama Nabi SAW, kemudian beliau SAW bertanya kepada pemuda tersebut, apakah engkau memiliki orang tua? Dia mengatakan iya. Kemudian dia mengatakan, atau beliau SAW mengatakan, fafihima fajahid, dan di dalam keduanya hendaklah engkau bersungguh-sungguh. Banyak di antara kita yang lalai. Artinya Allah SWT memberikan dia kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, namun dia mentaswif, mengatakan nanti, dan tidak bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, maka dia menyesal. Dan ini banyak. Ya, kemudian barulah dia menyesal dan menangis dan bagaimana dan mengapa dulu dia tidak melakukan demikian dan demikian. Ya, kalau memang permintaan dari orang tua sesuai dengan kemampuan kita, maka hendaklah kita melakukan apa yang dia minta sesuai dengan kemampuan kita dan dia tidak bertentangan dengan syariat. Maka hendaklah seseorang, sebagaimana sabda Nabi, fafihi fajahid, hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Taib. Kalau memang sudah terjadi bagaimana? Ya, orang tua sudah meninggal dunia dan sekarang dia baru sadar, dan ini banyak yang demikian. Maka tidak ada kata terlambat. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan memperbanyak istighfar untuk kedua orang tua kita. Berdoa diberikan keselamatan di alam kubur dan di alam akhirat, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Ini yang bisa kita lakukan. Ia mengatakan, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Memperbanyak istighfar untuk kedua orang tua kita. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya akan didatangkan di hari kiamat seseorang
dan dia masuk ke dalam surga, kemudian diberikan derajat yang sangat tinggi, dan dia merasa bahwasanya di dunia dia tidak banyak melakukan amalan, namun dia diberikan oleh Allah SWT derajat yang tinggi. Akhirnya dia bertanya, dari mana dan bagaimana saya bisa mendapatkan derajat yang tinggi ini? Maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika lak. Ini adalah dengan istighfar atau dengan sebab istighfar anak-anakmu untukmu. Ini adalah istighfar anak-anakmu untukmu. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang terkadang dia tidak banyak amal solehnya. Mungkin karena kesibukan orang tua dengan masalah rezeki atau masalah yang lain, sehingga dia tidak memiliki kesempatan yang banyak untuk ibadah. Dia beribadah cuma sesuai dengan keadaan dia, sesuai dengan kemampuan dia. Namun ternyata Allah SWT berikan dia ketinggian derajat di akhirat. Sebabnya adalah karena istighfar yang diucapkan oleh anak-anaknya. Ya, dia memang amalannya sedikit, tapi ketika anak-anaknya memohonkan untuknya ampunan dan diampuni dosanya oleh Allah SWT, maka Allah SWT mengangkat derajat orang tersebut. Maka inilah yang bisa kita lakukan. Jangan kita putus asa, dan kita memperbanyak doa yang baik untuk kedua orang tua kita. Demikian pula yang bisa dilakukan adalah bersedekah atas nama orang tua. Baik sedekah tersebut misalnya berupa wakaf, atau kita bisa juga menyumbang untuk fakir miskin atau untuk masjid, dan niatnya adalah pahalanya untuk kedua orang tua kita. Maka ini juga insyaallah bermanfaat bagi kedua orang tua. Wallahu taala a'lam. Masyaallah, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah ada penelpon yang terhubung, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Hamba Allah di Pangkal Pinang. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau 2 pertanyaan, gak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Udah bertanya. Ya, kita dengar dulu Ustaz. Ini Ustaz, berapa hari yang lalu anak saya itu kan sakit kakinya ya, saya bawa ke tukang urut. Ya. Nah, tukang urut itu ngomong kayak gini, katanya, kalau anak kamu berkurang sakitnya, kamu harus membayar kunci. Kata saya, apa maksudnya kunci? Katanya harus bawa ayam, asam, garam, katanya. Nah, ada itu, kalau duit kan kasih duit lah sedikit, katanya. Oleh itu karena dalam hati saya mengingkari Ustadz. Tetapi karena melihat anak saya kesakitan, udah itu saya bilang, ya udah nggak apa-apa, kata saya. Maksud saya, apakah saya udah terlanjur janji, saya tetap membayar janji saya, padahal di dalam hati saya mengingkari. Pertama. Nah, kedua, tai cecak sama bangkai cecak itu kan najis, Ustadz ya. Nah, apabila ada di tempat kita sholat, ada musola, kita kan ada musola kecil dalam rumah, apakah ataupun di kursi ataupun di lantai, apakah tai cecak itu kita buang dengan lap basah cukup sekali atau 2 kali buang bangkai cecak sama tai cecak itu, Ustaz? Itu kan najis. Karena kami dari kecil dibiasain mama kalau mau sholat harus pakai sandal khusus sholat di dalam rumah, takutnya terpijak sama tai cecak atau bangkai cecak, karena tai cecak sama bangkai cecak itu najis. Nah, mau saya pertanyakan, apakah kita lapnya sama kain basah itu cukup sekali apa 2 kali, Ustaz? Ya, cukup itu aja ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Terima kasih Ibu yang di Pangkal Pinang. Silakan Ustaz. Baik. Untuk kasus yang pertama, maka tidak boleh kita mengikuti apa yang diucapkan oleh tukang urut tadi. Iya, karena di sini ada indikasi kesyirikan ya.
Ya, dia bekerja sama dengan jin ya dalam melaksanakan prakteknya. Kemudian di sana ada permintaan dari jin tersebut untuk mendatangkan ayam atau yang serupa, sehingga permintaan tadi nggak boleh kita penuhi meskipun kita sudah janji. Maka yang kita lakukan, kita beristighfar karena janji tersebut tidak diperbolehkan ya. Berjanji untuk melakukan sebuah kemaksiatan, berjanji apalagi melakukan sebuah kesyirikan, maka harus kita ingkari dan jangan kita melakukan janji tersebut. Karena seandainya dia sembuh atau anak kita sembuh, itu bukan karena dia, ini adalah Allah SWT yang menyembuhkannya, adalah takdir Allah. Allah SWT yang memberikan kesembuhan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, maka Allah SWT dialah yang menyembuhkan. Bukan tukang urut tadi dan bukan pula jinnya, sehingga tidak boleh kita mendatangi dukun itu lagi untuk memenuhi apa yang dia sampaikan tadi, untuk dia katakan sebagai membayar kuncinya. Ya, membayar kunci tadi. Iya, nggak boleh. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang masalah bangkai cecak dan juga tai cecak, ini pendapat yang sahih bahwasanya ini tidak najis. Ya, ini tidak najis. Dan untuk tai cecak, maka ini adalah karena dia sangat kecil, maka para ulama mengatakan ini termasuk yang dimaafkan. Ya, termasuk yang dimaafkan. Adapun cecak, maka wallahu taala alam, dia bukan termasuk yang berdarah. Punya darah enggak cecak? Tidak saja. Tidak ya. Allahu alam. Ya, setahu ana bukan termasuk yang najis, sehingga cukup disingkirkan. Ya, dan tidak perlu dengan air, tapi cukup disingkirkan, kita lap, maka ini sudah cukup dan bisa dilakukan atau bisa dilakukan sholat di atasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khair. Ustaz, berkaitan dengan soal pertama tadi, saya sedikit tambahan. Terkadang kita nih atau orang-orang pergi ke dukun karena ada yang sudah sembuh, Ustaz. Ada yang sembuh, maka dia yakin bisa sembuh gitu, Ustaz. Ya, sembuhnya adalah takdir Allah. Ya, sembuhnya adalah takdir Allah. Allah SWT yang menyembuhkan, dan terkadang memang sembuhnya sebuah penyakit itu terkadang dengan barang yang diharamkan, tapi bukan berarti barang yang diharamkan tadi menjadi halal. Nabi SAW mengatakan, ibadallah tadawaw wala tadawaw biharam. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berobat, tapi janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Wallahu alam, di sini menunjukkan bahwasanya terkadang seseorang sembuh dengan sesuatu yang diharamkan. Mungkin dia makan sesuatu sehingga penyakitnya haram, tapi bukan berarti barang tersebut kemudian menjadi barang yang halal. Mungkin saja seseorang ketika dia datang ke dukun atau tukang sihir, hilang penyakitnya. Orang yang tersihir terkadang dia datang ke tukang sihir juga untuk menghilangkan sihirnya. Hilang sihirnya bukan berarti bahwasanya sihir itu adalah perkara yang diperbolehkan. Yang namanya sihir tetap sihir. Ya, yang suatu yang diharamkan oleh Allah, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, jadi sembuhnya mereka ketika datang ke dukun atau ke tukang sihir ini tidak menunjukkan bahwasanya perdukunan itu diperbolehkan di dalam agama Islam. Kewajiban kita adalah berobat dengan yang halal. Ibadallah tadawaw wala tadawaw biharam. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berobat dan janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya Ustadz, kita coba bacakan dari Riau, Ustadz, Kabupaten Rokan Hulu, Bapak Adli Chandra. Ustadz mau tanya tentang perkara tauhid.
si A sakit, kemudian dibawa oleh si B pergi berobat ke dukun. Si dukun memberikan tamimah atau jimat kepada si A. Qadarullah sampai di rumah si A meninggal. Dalam perkara ini siapa yang melakukan kesyirikan? Dan bagaimana dengan si A? Apakah ada kemungkinan untuk masuk surga? Dan bagaimana juga dengan si B yang belum paham dengan tauhid atau masih awam? Dia mendatangi dukun. Kemudian pakai tamimah. Iya. Meninggal sampai di rumah. Baik. Tentang masalah menggunakan tamimah, maka ini kalau meyakini itu adalah sekedar sebagai sebab saja, sementara yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat dia meyakini itu adalah Allah SWT, maka ini termasuk syirik kecil, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Demikian pula mendatangi dukun. Yang mendatangi dukun ini termasuk kekufuran yang kecil. Sehingga dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, "Man ata kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya salat selama 40 hari. Seandainya mendatangi dukunnya adalah kekufuran yang besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tentunya tidak dibatasi dengan 40 hari. Ya, tapi dia sudah keluar dari agama Islam. Oleh karena itu, para ulama ketika mereka menjelaskan sabda Nabi SAW, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwasanya kekufuran di sini adalah kekufuran yang kecil, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Sehingga kita berharap bahwasanya yang meninggal tadi, kalau memang dia tidak meyakini bahwasanya tamimah itulah yang mendatangkan manfaat dan itulah yang mendatangkan mudarat, tapi hanya meyakini itu adalah sekedar sebab, maka dia telah melakukan syirik yang kecil. Meskipun dia tidak yang langsung datang ke dukunnya, tapi ada orang lain yang datang, tapi kalau yang sakit dia ridha, maka seperti orang yang melakukan, meskipun dia tidak sendiri yang datang ke dukunnya tadi. Ala kulli hal, apa yang tadi dilakukan adalah kesyirikan yang kecil. Jadi kita berharap semoga Allah SWT mengampuni kita semuanya, dan apa yang dilakukan itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah berikutnya penelpon terakhir seperti yang kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Ali dari Medan ini. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kawan ngasih tahu sama saya, kalau misalnya kita mau ruqyah lah dulu, kita katakan ditaruh air di baskom, lantas dimasukkan daun bidara, kita baca ayat-ayat, misalnya ayat suci Al-Quran, lalu dimandikan, diminum. Apakah itu boleh atau tidak? Nah, yang kedua Ustaz, ada kawan mengatakan kalau ada seseorang yang payah melahirkan, ditulis ayat Al-Ahqaf nomor ayat 35 dan An-Najiyat nomor 46 dan surat Yusuf nomor 111. Itu katanya ditaruh di dalam baskom yang sudah disediakan airnya, lalu dimandikan dan sebahagian diminum. Lantas insya Allah katanya orang itu bisa mudah melahirkan. Apakah itu, bagaimana itu Ustaz? Tolong penjelasannya Ustaz. Ya. Terima kasih Bapak Ali di Medan Sumatera Utara. Silakan Ustaz. Ya. Nabi SAW mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan.
tidak masalah dengan ruqyah selama itu tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ini ditanyakan kepada Nabi SAW. Ada sebagian sahabat yang mereka di zaman jahiliyah, mereka juga memiliki ruqyah-ruqyahnya, doa-doa. Kemudian ketika mereka masuk Islam dan mengenal tentang tauhid, maka mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang ruqyah-ruqyah yang dulu mereka baca ketika di zaman jahiliyah. Maka Nabi SAW mengatakan, "I'ridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Hendaklah kalian nampakkan kepadaku tentang ruqyah-ruqyah kalian. Aku ingin lihat bagaimana bunyi ruqyah-ruqyah tersebut. Sungguhnya tidak masalah dengan ruqyah-ruqyah selama itu bukan kesyirikan. Artinya tidak ada di dalamnya misalnya pujian kepada jin, sanjungan terhadap jin atau doa kepada jin. Ya, selama tidak ada di sana kesyirikan maka tidak masalah. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, tentunya seseorang ketika dia berpegang dengan cara yang dilakukan oleh Nabi SAW, inilah yang dituntut dari seorang muslim. Tentang masalah cara yang pertama tadi, yaitu dengan menaruh air di baskom, kemudian membacakan ayat, kemudian menaruh di dalamnya daun bidara. Ya, dimandikan. Ya, kemudian dimandikan kepada orang yang sakitnya. Allahu a'lam. Ya, kalau cara yang demikian ini perlu dicek kembali apakah ada di antara salaf yang melakukan demikian, atau apakah di sana ada nas dari Nabi SAW yang demikian. Tapi yang kita tahu yang memang di sana ada dalilnya adalah meruqyah misalnya dengan Al-Falaq, An-Nas atau Al-Fatihah. Ya, dibacakan atau seorang membaca misalnya As'alullah al-azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka dan seterusnya, atau dengan menempelkan telapak tangan di tempat yang sakit, kemudian membacakan Al-Fatihah misalnya. Ini yang kita tahu. Adapun dengan cara seperti itu, wallahu ta'ala a'lam. Ya, bisa ditanyakan kepada yang lain apakah bisa yang demikian digunakan. Adapun yang kedua tentang menaruh beberapa ayat tadi di dalam air atau dalam baskom, tujuannya adalah supaya ibu yang akan melahirkan ini lancar dalam melahirkan, maka ini Allahu alam sesuatu yang baru ya, yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Kita harus berhati-hati dalam berkeyakinan mengatakan ini adalah menjadi sebab ini adalah menjadi sebab ini harus kita berhati-hati. Cukup kita berdoa, ya, berdoa dan melaksanakan petunjuk mungkin dokter yang terpercaya. Artinya sebelum beberapa bulan sebelum ibu melahirkan atau beberapa minggu sebelum dia melahirkan, maka dianjurkan untuk banyak jalan dan seterusnya, atau makan makanan tertentu dan seterusnya. Maka ini yang kita lakukannya karena itu memang sudah teruji saja. Iya. Wallahu ta'ala a'lam. Masyaallah, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami karena waktu membatasi kita saat, dan masyaallah tanpa terasa setuju bersama-sama kita istifadah dengan antum. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat Ustaz. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas ilmunya. Demikian pemirsa Pada TV yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Dan tersaksikan secara live interaktif setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Syukran jazakumullah khairan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat An-Nisa 164.